Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Seorang penyair berkata, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dan pada setiap hal ada tanda, setiap perkara ada tanda yang menunjukkan bahwasanya Dialah Allah yang Maha Esa. Dan benarlah, sungguhnya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, baik yang di langit maupun yang di bumi, semua menunjukkan bahwasanya di sana ada pencipta yang maha sempurna, yang sangat profesional dalam menciptakan segala ciptaannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan yang menunjukkan ya Allah Maha Esa ya bagi orang-orang yang cerdas. Lihatlah langit misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara lahu min futur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dengan berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan melihat ada kepincangan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Farji'il basara hal tara min futur. Coba lihat kembali, apakah ada kerusakan, apakah ada lubang dalam langit-langit tersebut. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan langit dengan begitu kokohnya, dengan begitu sempurnanya, yang sangat luas tanpa ada tiang yang menyangganya. Kita tidak tahu mana ujungnya dan kita tidak tahu mana pangkalnya. Itu pun yang kita lihat masih adalah langit dunia. Dalam langit tersebut ada benda-benda langit yang luar biasa. Ada matahari yang senantiasa bersinar dan ada rembulan yang bercahaya yang berjalan masing-masing pada orbitnya. Kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing berjalan di atas orbitnya. Allah mengatur semuanya dengan keteraturan yang sangat kokoh dan tidak ada ketimpangan sama sekali. Matahari senantiasa terbit pada waktunya dan terbenam pada waktunya. Rembulan pun demikian. Dan demikian juga perjalanan bintang-bintang. Dengan konsistennya sistem orbit tersebut, maka kata Allah, lita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar kalian mengetahui jumlah bilangan tahun. Dan kalian bisa menghitung hari. Kalian bisa menghitung bulan. Dan itu kembali kepada kemaslahatan kalian. Siapa yang mengatur ini semua? Dialah yang maha sempurna. Alladzi atqana kulla syai'. Yang telah sempurna dalam menciptakan segala ciptaannya. Lihatlah bumi dengan begitu indahnya, dengan begitu bahan-bahan yang ada di atas muka bumi tersebut. Hewan-hewan dengan sistem ekosistem yang Allah buat, bagaimana laut, bagaimana gunung, bagaimana air laut yang kemudian mengalami siklus naik ke udara, kemudian menjadi awan, kemudian menjadi hujan turun ke tempat-tempat yang jauh dari laut, di mana di tempat-tempat tersebut banyak makhluk-makhluk Allah yang butuh dengan hujan. Siapa yang menciptakan itu semua? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dengan kompleksnya material-material yang ada di alam semesta ini, di atas muka bumi ini. Yang perlahan demi perlahan manusia mengetahui bagaimana manfaatnya di kemudian hari. Sumber-sumber energi yang Allah buka sedikit demi sedikit, yang dahulu tidak diketahui oleh manusia, berjalan dengan kebutuhan yang semakin mendesak, maka Allah bukakan pintu-pintu ilmu bagi manusia sehingga mereka tahu ternyata ini bermanfaat untuk itu, ini bermanfaat untuk ini. Apakah ini terjadi semuanya kebetulan? Tidak, semuanya telah disiapkan oleh Rabbul Alamin yang maha sempurna dalam menciptakan alam semesta ini. Lihatlah tubuh kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian tidaklah kalian lihat bagaimana sistem organ dalam tubuh kita, organ pernapasan, organ peredaran darah, organ penglihatan, semuanya dengan sempurna. Lihatlah dalam tubuh kita, jantung bergetar, berdetak dengan sendirinya. Di luar daripada pengaturan kita. Sejak kita dalam janin, terus berdetak dan tidak pernah berhenti.
ketika kita beraktivitas, ketika kita sedang tidur, ketika kita tidak sedang dalam kondisi tidak sadar, jantung tetap berdetak. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana organ-organ yang lain. Seandainya Allah menyuruh kita mengatur sistem dalam tubuh kita, kita tidak bakalan mampu. Terlalu kompleks, terlalu ruwet. Tapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah yang maha sempurna dan dia maha sempurna dalam menjalankan sunan kauniyah, aturan-aturan alam semesta, sunnatullah dijalankan oleh Allah dengan luar biasa. Maka Allah berkata, ya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa hal tara min khalqir rahmani min tafawut. Apakah engkau melihat ada ketimpangan dalam ciptaan-ciptaan Allah? Tidak ada ketimpangan sama sekali. Bahkan lalat, hewan yang mungkin kita jijik melihatnya, Allah mengatakan, ya ayuhan nasu dhuriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia sekalian, dijadikan lalat sebagai dibuat perumpamaan untuk kalian, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak akan bisa menciptakan meskipun hanya seekor lalat. Seandainya seluruh malaikat bersatu padu, seandainya seluruh nabi dan rasul bersatu padu, seandainya seluruh wali-wali bersatu padu yang disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menciptakan lalat, mereka tidak bakalan mampu. Hewan yang dengan penuh kesempurnaannya, dengan mata fasetnya, dengan gerakannya yang luar biasa diciptakan sebagai lalat penuh dengan kesempurnaan. Maka tidak ada yang bisa menciptakan seperti lalat. Bagaimanatah lagi dengan makhluk-makhluk Allah yang lebih hebat daripada itu semua. Ini menunjukkan bahwasanya Tuhan kita Rabbul Alamin sempurna dalam aturan-aturan alam semesta, dalam sunnatullah. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, kita semua mengakui akan sempurnanya hukum-hukum alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengkonsekuensikan harusnya kita juga mengakui kesempurnaan hukum-hukum syariat yang Allah turunkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang lebih tahu tentang bagaimana kondisi manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang tahu mana yang lebih maslahat bagi manusia, maka Allah turunkan hukum-hukumnya yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukum tersebut, maka konsekuensi kalau kita mengakui sempurnanya hukum-hukum alam, kita mengakui begitu hebatnya Allah dalam penciptaan langit dan bumi, dalam peredaran benda-benda langit, seharusnya kita terima juga hukum-hukum syariat. Apakah Allah hanya sempurna ketika menciptakan alam semesta dan tidak sempurna ketika menurunkan syariat? Kalla, tentunya tidak sama sekali. Allah sempurna dalam segala hal. Penciptaannya sempurna, syariatnya pun sempurna. Allah berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apakah mereka masih mencari hukum-hukum jahiliyah? Mereka meninggalkan hukum Allah dan mereka mencari hukum-hukum selain Allah. Siapakah yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang lebih sempurna dari Allah untuk membuat hukum? Tentunya tidak. Ilmunya terbatas, manusia ilmunya terbatas, hanya bisa melihat dari sisi mikro, terbatas pengetahuannya, tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi Rabbul Alamin yang mengetahui segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu, ketika menurunkan syariat maka dia yang tahu itu yang terbaik bagi para hamba. Lantas sebagian orang-orang Islam menolak menjalankan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, karena tidak sesuai dengan kepentingan duniawinya. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu man fihin. Seandainya kebenaran al-haq harus mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan rusaklah langit dan bumi dengan peserta penghuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu anna fikum Rasulullah." Ketahuilah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. "Walau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum." Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman para sahabat,
senantiasa mengikuti keinginan para sahabat, justru akan merepotkan kalian. Justru akan merepotkan para sahabat. Allah turunkan syariat yang terbaik bagi manusia. Sebagian orang tidak mau menerima. Mereka mengatakan, aku kufur kepada syariat Allah. Aku tidak terima. Ada yang mengatakan, aku hanya menerima syariat Allah yang terkait ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat aku hanya lakukan dalam masjid. Di luar masjid, dalam muamalah, aku tidak mau menjalankan syariat. Ada yang mengatakan bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala hanya cocok untuk zaman 1400 tahun yang lalu. Zaman Badui, zaman Arab Badui, zamannya Muhammad SAW dan para sahabatnya, sekarang sudah tidak relevan lagi. Ada yang mengatakan kita terima syariat, tapi tafsirannya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan kemaslahatan kita yang benar, yaitu sesuai dengan hawa nafsunya. Sehingga kemudian menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para ulama, para fuqaha. Mereka tidak terima. Mereka protes dengan syariat Allah. Apa yang mereka proteskan? Ma'asyiral muslimin. Apakah mereka protes ketika Allah melarang orang-orang untuk berdoa kepada selain Allah agar manusia tidak terhinakan menyembah sesama makhluk? Innakum wa ma ta'buduna innal ladzina tad'una min dunillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian sembah selain Allah? Ibadun amsalukum, hanyalah hamba-hamba seperti kalian. Tidak pantas kita makhluk beribadah kepada makhluk. Tidak pantas kita makhluk beribadah kepada patung, kepada berhala, kepada hewan. Apakah kalian protes Allah melarang hal tersebut dalam rangka untuk meninggikan nilai hamba? Dia hanya mulia ketika dia menyembah Sang Pencipta alam semesta, bukan menyembah sesama makhluk. Apakah kalian protes ketika Allah menurunkan hukum qisas demi untuk menjaga nyawa-nyawa manusia? Allah mengatakan bahwasanya, ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh pada praktek qisas ada kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang cerdas. Apakah dibiarkan seorang membunuh seenaknya? Membantai lantas dia tidak dihukum. Dia tahu bahwasanya kalau dia membunuh orang dia tidak akan dibunuh. Itukah syariat yang kalian inginkan sehingga nyawa terasa murah? Kalian tidak terima dengan qisas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian protes tentang hukum yang Allah turunkan terkait dengan lelaki dan wanita? Yang Allah memahami bagaimana perbedaan antara lelaki dan wanita. Kalian ingin disamakan dalam segala hal, sehingga kalian bebani para wanita untuk menjalankan kerjaan yang harus dilakukan oleh para lelaki. Kalian hinakan wanita-wanita tersebut. Kalian protes dengan hukum Allah dan kalian mencari hukum jahiliyah. Apakah kalian protes ketika Allah mengharamkan zina demi untuk menjaga kemuliaan seseorang, untuk menjaga nasab seseorang, untuk menjaga rumah tangga kaum muslimin? Kalian protes diharamkan zina. Kalian ingin terjadi kerusakan. Kalian ingin penyakit tersebar. Kalian ingin bahwasanya rumah tangga hancur. Apa kalian protes ketika Allah mengharamkan homoseksual yang akan merusak sosial kemasyarakatan, merusak rumah tangga, merusak kehidupan para pemuda dan pemudi? Terlalu banyak syariat-syariat Allah dengan begitu beraninya diprotes oleh makhluk-makhluk yang penuh dengan kekurangan. Mereka berani-berani menentang syariat yang sempurna yang turun dari Maha sempurna, dialah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat dada kita lapang untuk menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.